Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menanggapi pandangan Buya Ar-Razi bahwasanya laki-laki satu boleh menikahi perempuan lebih daripada 4, atau lebih spesifik boleh menikahi 50 perempuan. Nah, di mana pandangan ini oleh Buya Ar-Razi didasarkan kepada hadis tentang aswatus sa'ah, di mana dalam potongan hadis tersebut ada pernyataan wa yakillar rijal wa yakthuran nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Artinya di antara tanda hari kiamat, laki-laki itu akan sedikit, sementara perempuan itu membludak banyak, sehingga digambarkan dalam hadis itu perempuan 50 itu memiliki al-qayyim al-wahid. Nah, di sini Buya Ar-Razi mengartikan qayyim wahid ini lebih spesifik suami, sehingga dari penggunaan arti suami ini kemudian memahami atau dipahami tentang legalitas laki-laki kelak di akhir zaman boleh menikah lebih daripada 4 perempuan. Nah, arti ini Buya Ar-Razi itu melakukan pendekatan dengan ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Padahal ayat ini tidak berbicara tentang suami istri secara spesifik, tapi lebih kepada jenis laki-laki. Artinya ar-rijalu, jenis laki-laki, qawwamuna adalah yang mengurus atau pemimpin daripada jenis perempuan. Dan bukan hanya terbatas di dalam ranah domestik saja urusan suami istri, tetapi juga ranah publik seperti kepemimpinan secara umum, bahwa laki-laki memang itu menjadi qaim, menjadi pemimpin, menjadi orang yang bertanggung jawab mengurusi perempuan. Sehingga ayat ini tidak bisa ditarik untuk kemudian dipahami bahwasanya al-qayyim di sana adalah seorang suami yang memiliki 50 perempuan. Karena qawwam itu artinya status bagi laki-laki sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam ranah domestik atau pemimpin di luar itu atau ranah publik. Jadi tidak terbatas kepada suami istri. Kemudian yang kedua, hadis ini bentuk kalamnya itu adalah kalam khabar. Artinya Nabi mengabarkan bahwa laki-laki sedikit pada akhir zaman itu, kemudian perempuan banyak, sehingga digambarkan 50 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki. Sehingga dengan demikian tidak bisa dipahami hadis ini sebagai bentuk legalitas, bentuk perintah, gitu kan. Artinya bukan kalam khabar yang maknanya amar, bukan. Walaupun nanti perintahnya itu lil jawaz, tidak bisa ke sana. Dan di sana memang tidak ada indikasi bahwa hadis ini dipahami sebagai legalitas. Malah justru jika betul-betul mau diartikan al-qayyim al-wahid itu adalah istri atau suami satu yang memiliki 50 perempuan, maka berarti poligami di akhir zaman yang digambarkan di dalam hadis ini adalah poligami yang ilegal. Ya, karena berbicara tentang aswatus sa'ah. Kenapa? Aswatus sa'ah itu ketika sudah akhir zaman, maka orang-orang yang memegang teguh agamanya itu sangat sedikit. Sehingga pilihan dari laki-laki satu yang kemudian menikahi 50 perempuan, itu berarti merupakan bentuk sikap, bentuk perilaku yang ilegal. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan tanda-tanda hari kiamat. Artinya belum hari kiamat. Dimana ketika belum kiamat, maka syariat yang berlaku itu syariatnya Nabi Muhammad. Dan dimana dalam syariat Nabi Muhammad, poligami itu hanya dibatasi kepada 4 perempuan. Dan ini tegas di dalam Al-Quran. Fankihu
ma tawabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Tegas, memang batas poligami itu hanya kepada 4 perempuan. Bahkan ayat ini kemudian dikuatkan dengan riwayat salah satu sahabat yang memiliki 10 perempuan, yang kemudian sama Nabi diberikan pilihan amsik arba'an, kemudian wafarik sa'iron, ceraikan yang selebihnya. Dan memang di dalam masa Nabi atau di masa Nabi dan sahabat gak ada poligami yang sampai melebihi daripada 4 perempuan. Sehingga kemudian dari sini ulama ijma bahwa batasan poligami itu hanya kepada 4 perempuan. Dan saya kira ini ijma yang dianggap oleh Buya Ar-Razi sebagai ijtihad ya betul, tapi ini lebih otoritatif daripada pahamnya Buya Ar-Razi tersebut. Mendingan ijma ini yang dipakai daripada paham itu. Yang saya perhatikan argumen-argumennya lebih banyak sebagai bentuk mempertahankan diri karena sudah terlanjur menyampaikan statement seperti itu. Kemudian ayat ini seperti yang saya sampaikan tadi memang sudah tegas berbicara tentang batasan poligami hanya kepada 4 perempuan terhadap umat Nabi Muhammad, tidak bisa dibandingkan atau dibenturkan dengan poligami Nabi, karena poligami Nabi itu merupakan kekhususan bagi Nabi dan sangat tidak mustahil Allah mengkhususkan sesuatu yang di situ berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sendiri. Karena di dalam persoalan tentang istri Nabi juga Allah mengkhususkan. Artinya tidak halal, tidak boleh bagi kita menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Nabi Muhammad. Ini kan merupakan pengkhususan. Apakah yang demikian itu berarti dianggap melanggar syariat sendiri? Ya tidak kan, termasuk dengan poligami. Nabi juga tidak bisa dianggap melanggar syariat Nabi sendiri. Sehingga kembali ke tadi, saya kira argumen-argumen yang digunakan oleh Buya Ar-Razi itu menurut saya itu sudah tidak kuat sekali. Sehingga bukan hanya perlu klarifikasi, tapi harus mencabut pandangannya tersebut. Kemudian juga Buya Ar-Razi bahwa Nabi Daud yang kata beliau memiliki 99 istri. Kemudian Buya Ar-Razi menyampaikan bahwa bisa jadi pada zaman itu atau mungkin pada zaman itu ada takrir, ada penetapan syariat Nabi Daud, gitu. Ada takrir penetapan syariat Nabi Daud. Nah ini saya kira jelas ini mengada-ngada, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada akhir zaman itu masih dalam lingkup syariat Nabi Muhammad, sehingga kembali kepada syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Daud. Apalagi ini hanya sebatas diungkap dengan bahasa mungkin oleh Buya Ar-Razi. Mungkin itu saja. Terima kasih.